Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam live teaching. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak Bapak, pada kesempatan kali ini merupakan review dari pembelajaran kita pada materi sebelumnya, yaitu masih di bab kinematika gerak lurus, ya. Lurus beraturannya. Nah, kemarin kan mungkin di pembelajaran sebelumnya kita belum terlalu banyak mengerjai soal-soal tentang GLB, ya, tentang gerak lurus beraturan. Nah, untuk mencoba untuk mengerjakan latihan-latihan terkait dengan soal-soal GLB. Tapi ada namanya fisika gasing, kalau kalian pernah dengar. Fisika gasing itu yang mencetuskan adalah Profesor Yohanes Surya, ya, salah satu pakar di bidang ilmu fisika. Nah, sebelum Bapak lanjut, terlebih dahulu Bapak kasih tahu dulu indikator pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah mampu menganalisis grafik GLB, ini hanya review saja ya. Yang kedua adalah mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, sebelum ke soal-soal, Bapak coba ingatkan kembali ya tentang gerak lurus beraturan. Nah, jadi yang namanya gerak lurus beraturan kan kemarin ada karakteristiknya atau ciri-cirinya. Yang pertama adalah lintasannya berupa garis lurus, kemudian kecepatannya konstan. Kalau kecepatannya konstan berarti tidak mengalami percepatan, artinya percepatannya berarti nilainya 0, ya. Nah, untuk grafiknya di gerak lurus beraturan, yang pertama adalah grafik jarak terhadap waktu. Grafiknya setiap detik jaraknya kan bertambah tuh. Nah, sedangkan grafik untuk kecepatan terhadap waktu, karena kecepatannya tetap, maka garis lurus mendatar horizontal ya. Jadi tetap segini aja nilai kecepatannya. Yang pasti dia di atas 0. Nah, kemudian untuk grafik percepatan terhadap waktu, karena percepatannya 0, ya berarti ada di titik 0 garis mendatarnya. Nah, itu untuk grafik ya. Nah, untuk gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, kalau grafik jarak terhadap waktu ternyata ada jarak mula-mula, jadi dia memiliki jarak mula-mula, maka narik garisnya dari sini. S0 itu adalah jarak mula-mula. Nah, kalau V tadi karena konstan, ya seperti ini. Gitu ya. Nah, untuk persamaan, cuman satu ya persamaannya, cuman nanti dibalik-balik aja itu. Nah, kalau bendanya bergerak dengan kecepatan V dalam selang waktu T, kemudian menempuh jarak S, nah, grafiknya seperti ini. Jadi ternyata kalau dari grafik kita juga, dari grafik kecepatan terhadap waktu, kita juga bisa menentukan jaraknya. Jaraknya sama dengan menghitung luas grafiknya. Jadi luasnya kalau seperti ini ya luas persegi panjang ya. Cuman 2 ajanya. Kalau nggak persegi panjang bentuknya ya persegi, sisi kali sisi. Nah, gitu.
Untuk persamaannya cuma ada ini satu sebenarnya tapi dibalik-balik. S sama dengan V kali T, atau V sama dengan S per T, atau T sama dengan S per P. Nah, persamaan di GLB ini ya. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak mau ajarkan tentang konsep fisika gasing ya, yang dicetuskan oleh Profesor Yohanes Surya. Nah, beliau mengajarkan fisika itu jangan selalu hitung-hitungan aja deh gitu. Jadi pakai logika juga. Jadi ternyata bisa kita selesaikan materi hitung-hitungan di GLB ini pakai logika ya. Jadi Bapak nggak mau sekarang ini posisi kalian hilangkan dulu deh rumus yang tadi itu. Ya jangan diingat-ingat dulu. Kita mau coba pakai logika ngerjakan soal ini. Nah, sebelum ke soal, Bapak kasih tahu dulu. Kalaulah benda ya memiliki kecepatan misalkan 5 meter per detik. Kalau ada benda kecepatannya 5 meter per detik. Itu kira-kira artinya apa? 5 meter per detik itu. Bapak tanya dulu sama Zuria Hasana dulu. Silakan di-unmute dulu, Zuria. Iya, Pak. Apa arti kecepatan 5 meter per detik? Menurut saya dalam 1 detik dapat mencapai jarak selama 5 meter. Dalam 1 detik menempuh jarak 5 meter ya. Ya, benar. Nah, jadi 5 meter per detik artinya, kalau kecepatan 5 meter per detik artinya setiap 1 detik menempuh jarak 5 meter, gitu kan? Nah, ini misalkan benda nih, untuk yang A ya, bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik selama 3 detik. Ya. Nah, kecepatan 2 meter per detik artinya setiap 1 detik benda tersebut menempuh jarak 2 meter. Kan gitu ya? Berarti kalau 3 detik dia menempuh jarak berapa meter? 6 meter. 6 meter, Pak. Ya, 6 meter. Oke, baik. 6 meter ya. Silakan kalian unmute aja. Semuanya unmute aja biar bisa dijawab sama-sama ya. Untuk bagian yang B, kalau meter, Pak. benda, ya jaraknya berapa? 15 meter ya. Ya. Bapak tanya satu-satu aja. Trisa, yang C, kira-kira kalau benda bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik dalam waktu 2 detik, berapa jarak yang ditempuh benda tersebut? 8 meter. 8 meter ya, oke. Yang sampai sini ngerti ya? Ngerti, Pak. Oke, kita lanjut untuk bagian D. Kalau benda bergerak dengan kecepatan 7 meter, berapa jaraknya? 14 meter. 14 meter. Oke. Yang E. 60. Bapak mau tanya sama si Dina dulu, Dina Ardila. Yang E, berapa jarak yang ditempuh itu benda tersebut? Dina. Dina, berapa Din? 10 kilometer, Pak. Berapa Din? 10? 10 kilometer. Benar itu Mutia, Mut? 60 km sir.
60 ya? 60 kilometer, Sir. Iya, 60 60, kilometer. Sir. Nah, kalau seperti ini, kira-kira berapa waktu kalau benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik, sudah menempuh jarak 8 meter, kira-kira waktunya 4 berapa detik, ya? Sir. 4 detik, Ya. 4 detik, Sir. 4 detik. Oke, sepakat kita 4 detik ya. Karena dalam 1 detik 2 meter, berarti kalau 4 detik berarti 8 meter ya, 4 kali 2 kan gitu ya. Oke, yang G, berapa detik itu yang G? 6 detik, Sir. 6, 6 detik. Oke. Yang H, berapa kecepatannya kira-kira tuh kalau dalam 2 detik menempuh jarak 20 meter? 10 meter per detik. Iya, 10 meter per 10 detik, meter Sir. per detik ya. Yang H, berapa itu 5 kecepatannya? meter per detik, Sir. 5 meter per detik. 5 meter per detik, Sir. 5 meter per detik. Bagus. Paham sampai sini, Nah? Paham, Sir. Paham ya. Nah, sekarang Bapak mau ajarkan untuk menjawabnya itu pakai kalimat ya. Pakai kalimat. Ada satu contoh itu yang paling atas ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Hitung jarak yang ditempuh setelah 5 detik. Jadi kalau dibuat secara cerita, artinya kan ini, kecepatan 10 meter per detik, artinya dalam waktu 1 detik, mobil, karena yang bergerak kan mobil ya, mobil menempuh jarak 10 meter. Kalau menempuh jarak 10 meter, maka dalam waktu 5 detik, mobil menempuh jarak 5 dikali 10, 50 ya. Nah ini dalam bentuk kalimat. Bapak mau coba dulu si Arya Winduarta. Bagian B-nya. Apa artinya ini? Kecepatan sepeda 5 meter per detik. Arya, silakan. Arya? Ada Arya? Apa artinya kecepatan sepeda 5 meter per detik? Dalam waktu 1 detik, sepeda menempuh jarak. Suaranya bisa lebih keras, Arya? Atau Trisa Masayu dulu, Trisa Masayu. Sepeda 5 meter per detik, artinya yaitu dalam waktu 1 detik sepeda menempuh jarak 5 meter. Ya, bagus. Dalam waktu, sedangkan 3 detik sepeda menempuh jarak kali 5 meter itu 15 meter. Ya. Dalam waktu 3 detik sepeda menempuh jarak 3 dikali 5 ya. Berarti 15 meter ya. Nah, untuk yang C berapa jaraknya? Kalau bergerak dengan kecepatan 15 meter per detik dalam waktu 4 detik. 60. 60 meter, Sir. 60 ya. 60, Sir. Oke. Nah, yang ini berapa kira-kira jarak yang ditempuh untuk bagian E? 90 kilometer. 90 kilometer ya. Oke. Sekarang kalau Bapak tanya bagian F, Bapak tanya satu orang dulu. Nadia Trinanda. Oke, kalau bagian F, Oh iya.
Coba artikan dulu. Nadia, unmute-nya dilepas dulu. Iya, Sir. Ya, silakan Nadia. Apa artinya kecepatan V meter per detik? Artinya kecepatan V meter per detik dalam 1 detik dapat menempuh sejauh meter. Dalam waktu 1 detik menempuh jarak V meter. V meter ya. Kemudian kalau jaraknya gimana? Berarti dalam 1 detik mampu menempuh 1 dikali V meter berarti sama dengan V meter, Sir. Ulang. Ini Bapak ulang tuh kata-katanya. Dalam waktu bla bla bla, bendanya menempuh jarak bla bla bla. Coba ulangin untuk yang F. Dalam waktu satu detik motor dalam waktu T. Sorry, bentar. Dalam waktu T di situ bukan 1 ya. Iya, sorry. Dalam Ya, waktu T coba. detik, dalam waktu T detik, motor menempuh jarak T dikali V meter sama dengan T meter. Iya, VT ya. Dalam waktu T detik, sepeda motor menempuh jarak T dikali V ya, atau V dikali T ya. Iya, Sir. Ya. Oke, sekarang yang G. Ini dibalik ya, sebuah sepeda bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. Hitung waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 10 meter. Jadi kecepatan 2 meter per detik artinya dalam waktu 1 detik sepeda menempuh jarak 2 meter. Nah, untuk menempuh jarak 10 meter, sepeda membutuhkan waktu, karena yang ditanya adalah waktu ya. Untuk menempuh jarak 10 meter, sepeda membutuhkan waktu 10 dibagi 2, berarti 5 detik. Nah, untuk yang H, Fahrul Roji, berapa waktunya itu, Ji? Yang H ya, Sir. Yang H. Ya, waktu yang dibutuhkan itu 6 detik, Sir. 6 detik, bagus. Yang I, Arya, berapa Arya yang I? Yang Berapa? 10, oke. Sampai sini udah ngerti nih ya, paham ya? Sudah, Sir. Sudah, Sir. Nah, itu tadi kalau hanya satu benda yang bergerak, ya. Sekarang ada 2 nih yang bergerak. Nah, benda A itu bergerak dengan kecepatan 3 meter per detik. Benda B bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. Mereka hadap-hadapan. Jarak mereka mula-mula adalah 25 meter. Nah, ini kan gini artinya. Si A dalam waktu 1 detik menempuh jarak 3 meter. Si B dalam waktu 1 detik menempuh jarak 2 meter. Maka, kalau kita gabung, karena mereka saling mendekat tuh ya, dalam 1 detik, kedua benda menempuh jarak berapa meter? Meter, Sir. 5 meter. Berapa? Sir. Berapa? 5 meter. 5 ya. Iya, sepakat. 5 ya. Dalam 1 detik menempuh jarak 5 meter. Kalau jarak mereka ada 25 meter, butuh berapa detik mereka bertemu? 5 detik, Sir. 5 ya. 5. Iya, karena 1 detik kan 5 meter. Berarti 2 detik 10, 3 detik 15, 4 detik 20, 5 detik 25 meter. Maka waktunya, kalau ditanya kapan, itu kan menanyakan waktu ya. Maka waktunya adalah 5
5 detik. Sepakat nih ya 5 detik ya. Yes. 5 detik ya. Yes, sir. Oke, kalau ditanya di mana, kalau ditanya di mana itu maksudnya kira-kira berapa meter dari A. Nah, kalau ditanya berapa meter dari A, karena tadi waktunya 5 detik, berarti 5 detik ya. A kan bergeraknya kecepatannya 3 meter per detik, artinya 1 detik 3 meter. Kalau 5 detik berapa meter sih A bergerak? 12 meter. Apa? 12 meter. 15 meter. Bagus. Nah, berarti kalau ditanya di mana dari A, berarti jawabnya adalah 15. 15. Kalau ditanya dari B, 10, sir. berapa? 10, 10 ya? 10, sir. Ya, 10. Nah, sampai sini paham kira-kira? Paham, sir. Paham, sir. Paham ya? Oke. Sekarang untuk bagian yang B. Yang B, kira-kira berapa itu waktunya? 4 detik, Sir. 4 detik, Sir. 4 detik, sir. 4 detik ya. Oke. 12 meter dari A, sir. Apa? 12 meter dari A. 12 meter 12 meter dari A. Oke. 3 kali 4, 12. Dalam waktu 1 detik, benda A dengan B kan mendekat sejauh 7 meter nih ya. Berarti kalau ada jaraknya 28 meter, berarti butuh waktu 28 dibagi 7 ya. Berarti 4 detik. Kalau ditanya berapa meter dari A? 12, sir. 12. Nah, 12 meter dari A. Kalau ditanya berapa meter dari B? 16. Sir. 16. Bagus. Sekarang Bapak mau si Fajar dulu yang ngejawab nih untuk bagian C. Fajar, Yes, sir. silakan berapa detik untuk bagian C, Fajar? 4 detik, sir. Caranya? Caranya kecepatan dari A dan B 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian Ya. jaraknya dibagikan dengan 4, sir. Ya, berarti T-nya adalah 4 detik, sir. ya 16 dibagi 4 ya. 4. Ya. Berapa meter dari A? 2 meter per detik dikali dengan 4 sama dengan 8 meter dari A dan 8 meter dari B. Oke, yang A-nya berarti Bapak buat SA lah ya. SA-nya berarti 2 dikali 2 dikali ya? 4, sir. Yes, sir. ya, berarti 8 8 meter sir. ya. Oke, Yes, sir. cocok. Bagus. Sekarang Nurjana, untuk bagian D, butuh berapa detik itu, Jana? 3, sir. 3. Dapat dari mana 3-nya? Kecepatan A ditambah kecepatan B, baru jaraknya dibagi jumlah 2 kecepatan. Berapa angkanya, Jana? 5 tambah 2, 7. 20, Hmm. terus 21 dibagi 7 sama dengan 3, sir. Oke. Berapa meter dari A? Dari A 15 meter, kalau dari B 6 meter. Oke, mantap. Paham itu ya? Paham, Yo, sir. Oke, bagus. Kita lanjut. Bapak mau tanya sama Agung dulu, Gung. Yang E, berapa itu, Agung? Yang E. Berapa waktunya? Berapa, Gung? Bentar, Pak. Oh, Sebulan. tempat Bapak buat teh manis dulu ini, Gung. Sabar, Pak.
Ada kawannya. Oke, yang Boleh bantu saja, Sir. jawab silakan. Saya, Sir. Berapa yang E? Saya, Sir. Yang E, Berapa detik? 4 detik, Sir. 5 detik, Sir. Ada yang jawab 5 detik, 4, Sir. ada yang jawab 5. Yang mana yang betul nih? 5 detik, Sir. 5 kurang 4, Sir. 5 detik, Sir. Bagus. Ada yang paham ternyata ya. Nah, untuk yang E, ini kan benda A mengejar benda B ya. Benda A bergerak kecepatannya 5 meter per detik. Artinya dalam 1 detik menempuh jarak 5 meter. Benda B berlari, ini kan dikejar ini, A ngejar B nih ya. B dalam 1 detik 4 meter. Maka dalam 1 detik benda A itu hanya bisa mendekati benda B sejauh 1 meter. 1 meter, ya kan? Nah, cuma Yes, Sir. 1 meter dia bisa mendekati. Kalau jaraknya ada 5 meter, maka butuh waktu berapa detik? 5 detik, Sir. Iya, berarti 5/5, sorry ya, 5/1 ya. Maka 5 Yes, Sir. detik. Kalau ditanya berapa meter dari A? 26 meter. Berapa? 5 meter. 5 meter, Sir. 525. 5? 25. 25, Sir. 25. Sir. Iya, 25. Kan waktunya tadi 5 detik. Sedangkan kecepatan si A kan 5 meter per detik. Berarti 1 detik 5 meter. Kalau 5 detik berarti 5 kali 5. 25 meter. Kalau B berapa meter? 25 meter. 10 meter, Sir. 10 meter. Kalau B 20 meter. Ya. Paham ya untuk yang ini ya? Paham, Sir. Bapak tanya Saril yang F. Kapan? Berapa 2 detik itu Saril? 2 detik, Sir. 2 detik ya? 3 dikurang 1. Iya, 4 2 bagi 2, detik ya. 2 detik, Sir. Ya. Berapa Yes, Sir. meter dari A? 3 kali 2, 6 meter. Iya, 6 meter. Yang H, Fitri. Fitri mana suaranya? Fitri, yang H. Fit. 3 detik. Berapa detik? Dita, Bapak tanya, Dita Ramadhani. Saya, Sir. Ya, berapa itu, Dit? 1,5 detik, Sir. 5 detik. Dapat dari mana 1,5-nya? 2. Salah, Sir. Iya, jawabannya nggak bakal terkejar, ya kan? Ya, Sir. Bener nggak? Nggak bakal terkejar lah orang yang A-nya kecepatannya lebih kecil. Kemana dia ngejar? Sepakat ya? Yes, Sir. Iya, nggak bakal terkejar. Tapi kalau kita balik, A-nya yang 4 meter per detik, B-nya yang 2 meter per detik. Butuh berapa detik? 2 detik sih. 4,5 4,5 detik. Sir. Iya, 4,5 ya. Kalau ditanya berapa meter dari A? 4,5 dikali 4 berarti ya? Yes, Sir. Iya, 18 berarti ya? Yes, Sir. Iya. Sampai sini paham? Paham, Sir. Paham, Sir. Paham, oke. Ini karena waktunya sudah mau habis, yang yang ini deh yang terakhir, yang bagian I. B berangkat 2 detik lebih dulu. Kalau B berangkat 2 detik lebih dulu, ini kan jarak mula-mulanya 5 meter. Maka dalam waktu 2 detik, si B menempuh jarak berapa meter? 8 ya. 8 meter, Oke, Sir. 8 ya. Nah, kalau 8 meter,
Ditambah Berarti 5 jarak meter. mereka jadi bertambah. Bener nggak? 5 Ya, Sir. tambah 8 ya. 13 meter, Sir. Jadi 13 B-nya, meter. Sir. Nah, 13 jadi meter. kira-kira berapa detik sejak B berangkat? 13 detik lah, Sir. Berapa? 13 detik, Sir. 13. Ya, Sir. Sejak B berangkat. Oh, Berarti Oh, kalau siap. sejak B berangkat, yang 2 detik dihitung nggak? oh. Ya, Nggak dikira, Sir. Ya? Oh. Berarti kalau ditanya berapa TB-nya, waktunya untuk yang T, ini TB ya. Berarti kalau TB, berarti 2 ditambah 13. Sepakat? Berarti 15 Oke, Sir. detik. Kalau ditanya waktu dari A berapa? TA-nya? Kalau TA baru 13 detik. Sepakat? Oke, Sir. Sepakat nggak? Sepakat ya. Nah, kalau ditanya berapa meter dari A semula? Berapa meter? TA kan 13 tuh. Berarti 13 dikali 5. 5. Berarti berapa itu 13 kali 5? 65, Sir. 65, Sir. 65. 65. Kok ada yang ngejawab 85 ya tadi? 65, 65 Sir. ya. Oke, paham ini untuk yang ini? Untuk yang I? Dapat 13 detik. Paham ya? Oke. Paham, Sir. Sekarang yang J. Kalau B berangkat 3 detik lebih dulu, berarti dalam waktu 3 detik menempuh jarak berapa meter itu? Yang B-nya? 15 Pak? meter, Sir. Meter? Sir. Berapa meter? 12. 12. 12 ya? 12 ya? Ya, Sir. 12 berarti 12 ditambah 9 berapa? 21, Sir. 21. 21 ya. Maka T-nya itu adalah 21 dibagi berapa? 3, Sir. Bagi 3 ya, sama dengan 7 detik 7 ya. detik. Iya, 7 detik. Kalau ditanya berapa detik sejak B berangkat? Berapa TB-nya? 10, Sir. Ya, berarti TB-nya 3 detik ditambah Tambah 7 detik ya. Sekon. 10 sekon, Sir. 10 ya. Berapa meter dari A? 49 meter. Berapa meter? Berarti 49. 7 dikali berapa? Kali 7. Kali 7, Sir. Kali 7. Ya, berapa 49 itu? meter. 40? 9 Ya, meter. 49 meter. Oke. Sampai sini paham, nah, untuk yang ini? Paham, Sir. Paham ya? Oke. Selanjutnya untuk yang K sama L, kalian boleh coba-coba ya, yang K sama L. Nanti jawabannya bisa kalian tulis di forum diskusi ya, untuk yang K sama L. Nanti kalau slide-nya belum sempat kalian catat nih soalnya, nanti bisa kalian buka di folder psikologi sekolah ya. Di kelas masing-masing udah ada slide yang Bapak buat di folder psikologi sekolah ya. Mungkin karena waktunya sudah habis, sampai sini dulu pertemuan kita untuk kesempatan kali ini. Mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.